Tak tegur sapa dengan adik Ruben Onsu, wajah saya tersenyum, hati menangis. Jadi memang di dalam OPP, di dalam grup kita ini cuma ada aku sama Ko Ruben berdua. Jadi kita selalu kadang-kadang lucu berdua ngobrol mikir ini Bensu Bakso apa, kita mau bikin planningnya apa untuk tahun depan gitu. Dan memang kenapa Bensu Bakso ini kita bilang bukan sebuah perayaan tapi lebih ke syukuran, supaya kalau sekarang ini kan banyak netizen yang bilang Bensu Bakso ini nanti malah mengurangi pendapatan dari abang-abang bakso di luar gitu. Sebenarnya enggak, karena kita mungkin bisa dibilang sedekat itu. Kita mungkin sering bertemu sama para pedagang bakso lainnya juga, sama bakso dorong, bakso pikul, kita sering ngobrol. Kadang-kadang kita nanya kayak, "Bang, lu baksonya ada varian baru apa?" gitu. Kadang-kadang sering ngobrol sama mereka. Aku tidak akan menceritakan secara detail. Soalnya pun dia tuh kan kakakku, darah kandungku. Nggak mungkin aku nyeritanya Ko Ruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita, sok dari Ko Ruben aja, bukan dari aku. Sarwenda udah ngajakin ketemuan kok sama uncle-nya ya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik gitu. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan ya, gitu ya. Dia kan urusannya sama saya kan gitu. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba ya, minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin, gue santai aja. Orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi, gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Kalau sebagai adik, semua keluarga tahu aku sama apalagi Wenda tahu persis. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Aku selalu mohon maaf jika ada kesalahan. Apa salahnya itu kan berbuat salah ataupun dianggap salah ya. Walaupun dianggap salah sering terjadi. Tapi kalau ditanya sedihnya kok sedih terus nggak teleponan lagi, ditanya lagi kita teleponan, tapi kok Kak Jordi tetap main sama keluarga yang lain. Menurut saya kan kalau misalnya ini tidak dibereskan, ya memang akan terus begitu. Harus ada inisiator orang untuk kemudian mempertemukan mereka berdua, kemudian menyelesaikan masalahnya gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada masalah bisnis, pasti harus ada jalan keluarnya. Kalau satu tidak percaya dengan yang lain atau satu merasa bahwa ini kok kinerjanya tidak ini, kalau bicara secara bisnis, masalah itu diselesaikan secara bisnis, bukan terkait dengan Tak tegur sapa dengan adik Ruben Onsu, wajah saya tersenyum, hati menangis. Ruben Onsu mengatakan hubungannya dengan Jordi Onsu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski begitu, ia tetap berusaha memaafkan dan melupakan apa yang sudah terjadi. Bagi Ruben Onsu sebagai seorang manusia seharusnya harus saling memaafkan. Tuhan saja maha pemaaf, masa saya nggak bisa. Jadi kalau buat saya, hal untuk mengungkapkan kata-kata maaf itu sudah sering diucapkan. Wajah saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis, ungkap Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Jakarta, kemarin. Ayah 3 orang anak itu mengaku sempat memikirkan masalah ini. Tapi ia tak mau terlalu larut karena terus terbelenggu dengan satu persoalan. Kalau ini ada luka hari yang saya rasa dari sayanya gitu. Saya memilih berdiam, fokus sama diri saya sendiri dan tidak mau menyakiti apapun. Ya semuanya baik-baik saja, paparnya lagi. Tak saling tegur sapa ini memang sudah lama berlangsung. Bahkan sudah 2 kali perayaan Natal keduanya tak bertemu dan bertegur sapa. Ya memang dia berkata benar, saya sudah lama nggak teguran sama dia, tegasnya lagi. Tentang akar permasalahannya, Ruben Onsu enggan untuk merinci.
Ia hanya ingin menutup ini rapat-rapat. Biar ini menjadi rahasia keluarga saya, diamnya saya itu saya pendam. Karena kami itu adalah yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan ayah. Kami hanya dibesarkan oleh orang tua asuh yang menjadi penengah bagi kami, tutupnya. Tak tegur sapa dengan adik, Ruben Onsu, wajah saya tersenyum, hati menangis. Ruben Onsu mengatakan hubungannya dengan Jordi Onsu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski begitu, ia tetap berusaha memaafkan dan melupakan apa yang sudah terjadi. Bagi Ruben Onsu sebagai seorang manusia seharusnya harus saling memaafkan. Tuhan saja maha pemaaf, masa saya nggak bisa? Jadi kalau buat saya, hal untuk mengungkapkan kata-kata maaf itu sudah sering diucapkan. Wajah saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis, ungkap Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Jakarta, kemarin. Ayah 3 orang anak itu mengaku sempat memikirkan masalah ini. Tapi ia tak mau terlalu larut karena terus terbelenggu dengan satu persoalan. Kalau ini ada luka hari yang saya rasa dari sayanya gitu. Saya memilih berdiam, fokus sama diri saya sendiri dan tidak mau menyakiti apapun. Ya semuanya baik-baik saja, paparnya lagi. Tak saling tegur sapa ini memang sudah lama berlangsung. Bahkan sudah 2 kali perayaan Natal keduanya tak bertemu dan bertegur sapa. Ya memang dia berkata benar, saya sudah lama nggak teguran sama dia, tegasnya lagi. Tentang akar permasalahannya, Ruben Onsu enggan untuk merinci. Ia hanya ingin menutup ini rapat-rapat. Biar ini menjadi rahasia keluarga saya, diamnya saya itu saya pendam. Karena kami itu adalah yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan ayah. Kami hanya dibesarkan oleh orang tua asuh yang menjadi penengah bagi kami, tutupnya. Tak tegur sapa dengan adik, Ruben Onsu, wajah saya tersenyum, hati menangis. Ruben Onsu mengatakan hubungannya dengan Jordi Onsu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski begitu,